Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja dan kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari kita. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita yang baru, yaitu tentang transformasi energi dalam sel. Sebelum kita memasuki bagaimana transformasi energi di dalam sel, maka kita harus memahami dulu macam-macam energi. Nah, bentuk-bentuk energi antara lain yang pertama ada energi mekanik. Energi mekanik merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena sifat geraknya. Nah, energi mekanik ini dibagi menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena tempatnya. Nah, misalnya, benda yang diletakkan di atas meja memiliki energi potensial gravitasi, sehingga benda dapat bergerak jatuh ke bawah. Katakanlah benda tersebut adalah buku, ketika kamu letakkan di atas meja atau di tempat tinggi lainnya, ketika tersenggol atau karena suatu kejadian lain, buku tersebut dapat jatuh ke bawah. Nah, jadi buku tersebut mengalami pergerakan jatuh ke bawah yang diakibatkan oleh gaya gravitasi. Jadi buku tersebut di dalamnya tersimpan energi. Nah, itulah yang dinamakan dengan energi potensial. Karena tempatnya berada di tempat yang lebih tinggi sehingga memungkinkan untuk jatuh ke bawah karena gaya gravitasi. Contoh lainnya adalah energi yang tersimpan pada benda yang sedang direnggangkan, misalnya pada karet ketapel, atau yang ditekan, misalnya pada per. Nah, jadi ketika kalian bermain karet ketapel, ketika kalian tarik ketapelnya ke belakang, maka ketapel tersebut di dalamnya terdapat energi potensial. Ketika sewaktu-waktu kalian lepaskan karet ketapel tersebut, maka benda yang ada di dalamnya akan terpental. Nah, jadi di dalam ketapel tersebut tersimpanlah energi potensial. Sama halnya seperti pada per. Ketika kalian renggangkan per, maka per tersebut akan memanjang. Jadi di dalamnya juga tersimpan energi potensial. Ketika kalian tekan atau kalian lepaskan peregangannya tersebut, maka per tersebut akan bergerak. Nah, itulah yang disebut dengan energi potensial. Yang kedua yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu benda bergerak. Nah, kalau potensial tadi ketika dia dalam keadaan tertentu, di tempat tertentu atau dalam posisi tertentu. Kalau energi kinetik itu, yaitu ketika benda tersebut sudah mengalami pergerakan. Misalnya mobil yang sedang melaju. Nah, semakin kencang mobil tersebut melaju, maka energi kinetiknya semakin besar pula. Dan sebaliknya, semakin lambat mobil tersebut melaju, maka energi kinetiknya semakin kecil. Bentuk energi yang kedua yaitu energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam suatu zat, misalnya makanan. Jadi setiap jenis makanan yang kita konsumsi sehari-hari di dalamnya terdapat energi kimia karena tersusun atas unsur-unsur yang memiliki susunan kimia tertentu. Yang ketiga yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang dimiliki muatan listrik atau arus listrik. Yang keempat yaitu energi kalor atau panas. Merupakan energi yang terjadi karena pergerakan internal partikel penyusun dalam suatu benda. Nah, ini adalah contoh bentuk-bentuk energi. Makanan sebagai sumber energi.
Nah, tadi sudah kita bahas bahwasanya di dalam makanan tersimpan energi yang disebut dengan energi kimia, ya. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, maka kamu dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Ya, ketiga sumber makanan ini dapat menghasilkan energi. Karena susunan kimianya biasanya berbeda tapi tersusun dari unsur yang sama. Nah, kemudian kita lihat di sini. Yang pertama karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan senyawa kimia yang tersusun oleh unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi, di mana 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kilokalori. Nah, energi yang dihasilkan setiap 1 gram karbohidrat adalah 4 kilokalori. Yang kedua yaitu protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Kadang juga mengandung unsur fosfor dan sulfur. Fungsi protein antara lain sebagai sumber energi, pembangun sel, jaringan tubuh, dan pengganti sel tubuh yang rusak. Nah, protein ini juga bagus untuk perkembangan sel-sel otak, apalagi pada usia pertumbuhan seperti kalian saat ini. Jadi, asupan protein kalian setiap hari itu harus cukup, karena itu dapat membantu perkembangan sel-sel otak yang mampu meningkatkan kecerdasan manusia. Nah, selain itu juga protein ini tadi dapat membantu perbaikan sel-sel tubuh yang mengalami kerusakan. Nah, karena tubuh kita ini sel-selnya mudah sekali rusak, misalkan karena tergores atau karena sel-selnya sudah tua juga bisa, maka akan digantikan oleh sel-sel yang baru. Bahan makanan yang banyak mengandung protein antara lain seperti yang kalian lihat pada gambar ini, ada jenis daging, ada ikan, ada kacang-kacangan, ada tahu, ada keju, dan lain sebagainya. Protein ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, contohnya seperti daging, ikan, telur, susu, dan keju. Jadi keju ini termasuk protein hewani, karena keju ini merupakan hasil fermentasi dari susu, di mana susu tersebut dihasilkan oleh sapi, jadi termasuk ke dalam protein hewani. Sedangkan protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya seperti kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum juga di dalamnya terdapat protein. Jadi satu jenis makanan itu sebenarnya tidak hanya mengandung satu kandungan saja. Contohnya seperti gandum. Di dalam gandum terkandung karbohidrat. Nah, ternyata protein juga terdapat di dalamnya. Yang ketiga yaitu lemak. Nah, lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi karbon, hidrogen, dan oksigen ini terdapat di dalam karbohidrat, protein maupun lemak. Tetapi susunan kimianya berbeda. Nah, peranan lemak adalah menyediakan energi sebesar 9 kalori per gramnya. Nah, fungsi lainnya yaitu melarutkan vitamin A, D, E, dan K atau disingkat dengan vitamin ADEK. Lemak juga menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Nah, jadi
Di dalam setiap 1 gram lemak ini tadi terkandung 9 kilokalori energi. Jadi lemak ini menghasilkan energi yang lebih banyak dibandingkan dengan karbohidrat. Nah, selain itu, lemak ini juga berfungsi sebagai penahan suhu tubuh. Jadi ketika kita berada di daerah yang dingin, lemak ini biasanya berfungsi sebagai penghangat dalam tubuh. Jadi dia menahan panas yang dihasilkan oleh tubuh, sehingga orang yang kandungan lemaknya lebih banyak lebih sulit kedinginan dibandingkan dengan orang yang kandungan lemaknya sedikit. Nah, lemak ini juga dibagi menjadi 2 jenis, ada lemak hewani dan ada juga lemak nabati. Lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan. Contohnya seperti keju, susu, daging, dan kuning telur. Sedangkan lemak nabati yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan. Contohnya seperti kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian transisi energi dalam sel. Apakah yang dimaksud dengan transformasi? Mungkin kalian pernah mendengar atau bahkan pernah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi yaitu perubahan, ya, bertransformasi, berubah. Nah, ternyata energi di dalam tubuh kita itu, di dalam sel kita itu dapat mengalami perubahan. Tadi kan kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Jadi energi itu dapat mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, sesuai dengan hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi mampu berpindah tempat, ya nak? Nah, pada makhluk hidup autotrof atau makhluk hidup yang dapat menciptakan atau membuat makanan sendiri, contohnya seperti tumbuhan, energi dapat dihasilkan melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Nah, sedangkan pada hewan yang heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri, seperti manusia dan hewan, energi diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Jadi, manusia dan hewan berbeda cara menghasilkan makanannya atau memperoleh makanannya dibandingkan dengan tumbuhan, ya. Kalau tumbuhan tadi dia memperoleh makanan, memperoleh energi dari proses fotosintesis. Sedangkan kalau manusia dan hewan dia memperoleh makanan dengan mengkonsumsi makhluk hidup lain, baik itu tumbuhan maupun hewan. Nah, energi ini akan bertransformasi mulai dari energi potensial berupa energi kimia menjadi energi kinetik dan energi panas dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Transformasi energi tersebut terjadi di dalam organel sel. Nah, artinya begini. Manusia dan hewan memperoleh energi dari makanan, di mana makanan tadi di dalamnya terdapat energi potensial berupa energi kimia. Nah, energi kimia yang terdapat di dalam makanan itu apabila kita konsumsi maka akan berpindah ke dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita, energi tersebut kita gunakan untuk melakukan proses pergerakan. Maka, energi kimia yang sudah kita konsumsi tadi akan mengalami transformasi atau perubahan menjadi energi kinetik atau energi gerak. Dan biasanya ketika kita melakukan proses pergerakan atau aktivitas, dihasilkan juga energi panas sebagai sampingannya. Nah, contohnya ketika kamu berlari-lari di lapangan, maka kamu akan mengeluarkan keringat dan tubuh kamu itu terasa panas. Artinya, energi yang dihasilkan itu berupa energi kinetik yang membuat kita bergerak dan hasil sampingannya adalah energi panas yang kita buang ke lingkungan. Nah, itulah contoh transformasi yang terjadi di dalam sel. Pada tumbuhan juga demikian. Tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Nah,
Proses fotosintesis ini tadi terjadi apabila ada cahaya matahari. Nah, energi cahaya matahari ini tadi yang berupa energi potensial akan mengalami proses fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat. Nah, khusus untuk proses fotosintesis nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya secara lengkap. Nah, di sini ada transformasi energi oleh klorofil. Kalau tadi Miss sudah jelaskan transformasi energi pada sel. Nah, di sini transformasi energi oleh klorofil berarti ini hanya terjadi pada makhluk hidup seperti tumbuhan yang mampu melakukan fotosintesis. Klorofil itu merupakan zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang sering juga disebut dengan kloroplas. Nah, klorofil ini tadi berfungsi dalam proses fotosintesis. Reaksi fotosintesis yaitu, perhatikan cara membacanya ya nak, CO2 tambah H2O dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil menghasilkan C6 H12O6 tambah O2. Ini adalah hasil akhirnya. C6H12O6 ini sama dengan glukosa dan O2 ini sama dengan gas oksigen. Nah, inilah yang dihasilkan dari proses fotosintesis, di mana bahan mentahnya itu adalah karbon dioksida dan air, dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil. Jadi energi radiasi sinar matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi potensial berupa energi kimiawi yang disimpan dalam bentuk glukosa. Energi ini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk beraktivitas seperti tumbuh dan berkembang, dan juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain yang mengkonsumsi tumbuhan tersebut. Akibatnya, energi yang terdapat pada tumbuhan dapat berpindah ke tubuh makhluk hidup lainnya dan menjadi energi potensial. Di dalam tubuh makhluk hidup ini, energi akan ditransformasikan kembali menjadi energi kinetik untuk beraktivitas. Nah, jadi energi itu tidak dihasilkan dari suatu zat yang baru, tetapi dia memang sudah ada, hanya saja energi ini tadi dapat berpindah-pindah tempat dan dapat berubah-ubah. Ya, inilah yang disebut dengan transformasi energi. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang transformasi energi pada sel. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu energi pada makhluk hidup dapat berpindah tempat dan dapat bertransformasi. Nah, apabila ada materi yang belum kalian pahami, dapat kalian tanyakan langsung kepada Miss melalui kolom komentar di Google Classroom. Semoga apa yang telah Miss sampaikan dapat kalian pahami dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.